Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Yusril Amiruddin, mahasiswa Tadris IPS IAIN Kudus semester 6. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang bertemakan proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita ketahui mind map-nya dari materi ini. Yang pertama ada masa kemerdekaan, dan yang kedua ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yang ketiga ada upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir kondisi sosial, politik, ekonomi, dan pengakuan kedaulatan negara kita. Di dalam proses masa peristiwa proklamasi kemerdekaan tentunya terdapat peristiwa-peristiwa penting, diantaranya satu, adanya BPUPKI, yang kedua adanya PPKI, dan yang ketiga adanya Rengas Dengklok. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Singkatan dari apa atau kepanjangannya apa sih BPUPKI? Jadi BPUPKI adalah Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tidak hanya itu, BPUPKI juga memiliki nama dalam bahasa Jepang, namanya Dokufu Junbi Kosakai. Ada yang tahu kapan BPUPKI dibentuk? Oke, benar sekali. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Nah, diketuai oleh Dr. Widyoningrat, dan pada saat itu latar belakang didirikannya BPUPKI ada yang tahu? Cakep. Ya, latar belakangnya dibentuknya BPUPKI itu adalah karena ini Jenderal Komakichi Harada berharap mendapatkan simpati dari bantuan masyarakat Indonesia, tentunya untuk melawan siapa? Sekutu. Nah, tugas dari BPUPKI sendiri ini yang pertama, merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia. Yang kedua, menetapkan undang-undang. Nah, yang menarik dari BPUPKI ini, di dalamnya terdapat sidang-sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam BPUPKI ini terdapat dua sidang. Yang pertama membahas tentang rencana atau rancangan dasar negara, dan yang sidang kedua membahas tentang Panitia 9. Nah, kita kupas sidang pertamanya dulu. Pada sidang pertama ada 3 tokoh yang turut andil dalam merumuskan rancangan dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno, di mana masing-masing dari ketiga tokoh tersebut merumuskan ide-ide atau gagasan mereka untuk terbentuknya rancangan dasar negara. Oke, kita kupas yang pertama, Mr. Muhammad Yamin ini ya. Jadi Mr. Muhammad Yamin ini secara lisan menyampaikan gagasannya, pendapatnya tentang rancangan undang-undang dasar. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di samping memberikan gagasannya secara lisan, Muhammad Yamin juga menyampaikan gagasannya yang secara tertulis, yaitu yang berbunyi: satu, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kebangsaan persatuan Indonesia; yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. For your information guys, bahwasanya Muhammad Yamin ini adalah seorang sastrawan, budayawan, dan juga politikus. Nah, yang terakhir adalah beliau presiden pertama kita Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Turut juga andil dalam menyumbangkan ide dan gagasan untuk dijadikan rancangan dasar negara. Nah, beliau menyampaikan 5 usulan, 5 gagasan untuk pada sidang tersebut. Nah, karena itu diperingati sebagai juga hari lahirnya Pancasila. Nah, apa sih yang ide atau gagasan beliau pada saat sidang BPUPKI yang pertama? Kita lihat, check it out. Jadi yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasional atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh selanjutnya yang juga turut berkontribusi memberikan ide dan gagasan untuk menjadi rancangan dasar negara Republik Indonesia adalah benar sekali, Mr. Supomo. Beliau memberikan ide dan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1994, di mana ada 5 gagasan yang beliau sumbangkan untuk yang pertama adalah paham negara persatuan, yang kedua perhubungan negara dan agama, yang ketiga sistem badan permusyawaratan, yang keempat sosialisme negara, dan yang kelima adalah hubungan antar negara. Wow, keren-keren sekali. Oke teman-teman, itulah cuplikan materi masa peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu di video selanjutnya. Tetap dukung video ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Don't forget to stay tuned watching. Saya Yusril Amiruddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.